Hadis yang kedua berbicara tentang azab atau musibah bila menimpa kepada satu kaum. Ada musibah yang menimpa secara menyeluruh. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada satu musibah yang tidak menimpa kepada orang yang zalim saja, tapi yang tidak zalim pun kena juga musibah itu. Baik itu musibah ta'un, baik itu musibah apapun juga. Melanda kena semua mati. Jadi bagaimana kalau musibah itu terjadi disebabkan oleh kerana orang-orang yang hidup di wilayah itu banyak melakukan hal-hal yang maksiat, sehingga Allah hantarkan musibah dan bala membinasakan semua. Yang binasa bukan hanya yang bermaksiat, tapi yang binasa adalah orang-orang yang taatmu ada juga di situ. Jadi bagaimana? Katanya mereka akan dibangkitkan di hari kiamat bergantung kepada amalnya. Yang hidup di satu daerah, di situ diturunkan musibah disebabkan oleh kerana maksiat yang berlaku di wilayah tersebut, di akhirat nanti antara orang yang bermaksiat di wilayah itu dengan orang berbuat taat akan berbeza tempat walaupun sama-sama kena musibah. Mereka akan dibangkitkan bergantung dengan amalnya terlebih dahulu. Faham dong? Dengan demikian amal perbuatan manusia itu yang menjadi ukuran. Kadang-kadang kita melihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Allah memberikan perumpamaan kepada orang kafir, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Mereka berdua istri kepada orang yang mulia, Nabi. Fakhanatahuma, tapi mereka berdua tidak beriman kepada nabinya. Maka nabi itu walaupun suami tidak dapat menyelamatkan istrinya karena perbuatan si istri berbeza dengan perbuatan dan imannya si suami. Wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin, dicampakkan kedua-duanya ke dalam neraka wal iyad billah, walaupun suaminya adalah seorang nabi, namun suami dalam hal ini tidak menanggung perbuatannya istri. Sudah diajak, sudah diperintah untuk beriman, enggan juga. Sebaliknya sama. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Allah memberikan perumpamaan kepada orang beriman, istrinya Fir'aun. Siapa dia? Asia binti Muzahim. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bangunkan untuk aku rumah di surga dekat denganmu, dan selamatkan aku daripada keperbuatan dan kekejaman Fir'aun, dan selamatkan aku daripada kekejaman orang yang zalim. Walaupun istrinya Fir'aun, tetapi perbuatan Fir'aun tidak mempengaruhi kepada istrinya yang beriman. Jadi Firaun dengan amal kekufurannya akan tanggung perbuatannya, istrinya dengan imannya juga akan menerima balasan ihsan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian tidaklah satu daripada yang lain menjadi beban atau menjadi pertanggungjawaban selagi tugas masing-masing ditunaikan. Faham dong? Jadi manusia itu dengan amalnya, katanya isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah kamu sesuka kamu nak hidup, tapi kamu yakin satu hari kamu pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, buat saja apa amal yang kamu nak buat, terserah, tapi kamu yakin bahwasanya satu hari kamu akan dibalas apapun amal perbuatan kamu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, apa lagi? Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, cintai siapa saja yang kamu ingin cintai, satu hari pasti kamu akan berpisah juga. Realiti hidup, tak ada yang kekal dalam apapun keadaan. Biarlah kita itu berinteraksi dengan hakikat realiti hidup,
berbandingkan kita hidup dengan khayalan kita sendiri. Fahim tom? Hada berkenaan dengan bagaimana seseorang itu akan selamat dengan amalnya yang saleh. Gerak.